Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelumnya mohon maaf karena pada hari ini Bapak tidak bisa mengajar karena ada persidangan yang harus Bapak hadiri ya. Sehingga materi pembelajaran hari ini disampaikan melalui video ini. Silakan semuanya mencatat rangkumannya ya. eh, Materi yang ada di bab 12 ini kemudian nanti difotokan ke WA-nya Bapak. Oke. Mari kita masuk ke materi bab 12 yaitu tata surya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bumi kita itu bentuknya bulat ya, seperti yang sudah dipelajari di bab 11 kemarin. Bumi kita bulat, satu-satunya planet yang eh, yang bisa menunjang kehidupan atau yang terdapat kehidupan untuk saat ini ya. Diketahui bahwa bumi adalah satu-satunya planet yang mendapat menunjang kehidupan. Ini ada pengamatan, kita lewati dulu. Kita masuk dulu ke bagian A, yaitu sistem tata surya. Jadi sistem tata surya yang ada saat ini, yaitu terdiri dari matahari, planet, komet, meteorit, dan asteroid. Ya. Seorang ahli matematika Jerman yang bernama Kepler atau Johannes Kepler tahun 1600-an mulai mempelajari tentang orbit. Orbit planet itu ternyata tidak melingkar, tapi elips ya atau berbentuk seperti bulatan telur yang mengelilingi pusat tata surya. Planet bergerak dengan kecepatan berbeda dalam setiap orbitnya. Ya, bisa teman-teman di sini lihat ya bahwa Merkurius itu kecepatan orbitalnya itu adalah 48 km per detik, kemudian Venus 35 km per detik, Bumi itu 30 km per detik, dan seterusnya ya, sampai ke Neptunus. Oke, kita bahas dulu pusat tata surya kita yaitu matahari ya. Matahari sebagai pusat tata surya berwujud bola gas yang sangat panas dan tentunya bercahaya. Lapisan matahari terdiri dari beberapa lapisannya sama seperti bumi, ada inti matahari yang memiliki radiasi energi ke lapisan luar ya dengan suhu kurang lebih 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius ya, sangat panas. Kemudian lapisan yang kedua itu fotosfer dengan suhu 6000 Kelvin, ketebalan kurang lebih 300 km sebagai sinar matahari, makanya dia terdapat bintik matahari sebagai medan magnet. Kemudian lapisan ketiga yaitu kromosfer bersuhu 4500 Kelvin dengan ketebalan 2000 km. Dan yang terakhir adalah corona. Corona di sini bersuhu 10 pangkat 6 derajat Celcius dengan ketebalan 700.000 km. Yang kedua adalah planet ya, planet dalam. Jadi planet ini ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam disebut dengan planet terestrial ya, di mana empat planet yang terdekat matahari yaitu Merkurius, Venus, Bumi dan Mars ini adalah termasuk ke dalam planet dalam. Dan tentunya planet merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Kenapa disebut planet terestrial atau planet dalam? Karena dia paling dekat dengan matahari. Bersatelit sedikit atau bahkan tidak ada satelit. Kemudian struktur penyusunnya terdiri dari mineral yang tahan api, yaitu silikat, logam besi, nikel yang membentuk inti. Kemudian yang ketiga, planet luar atau disebut dengan planet Jovian. Planet Jovian ini kebalikannya ya, yaitu planet yang jauh dengan matahari. Jumlah satelitnya sangat banyak ya untuk planet-planetnya. Tersusun atas hidrogen, helium, metana, dan amonia ya. Planet dalam dan luar itu dipisahkan oleh sebuah sabuk yang disebut dengan sabuk asteroid ya. Di sini kalian bisa melihat sabuk asteroid itu seperti kumpulan kerikil ya, seperti kerikil atau debu-debu angkasa yang menyatu gitu ya.
kemudian beredar pada garis edarnya ya. Ini ya sabuk asteroid. Oke, kemudian yang keempat, komet ya. Komet itu berasal dari kometes bahasa Yunani yang artinya berambut panjang ya. Ini ilustrasi aja ya. Orang-orang zaman dulu suka majas ya, menyamakan atau menyebutkan bahwa benda itu seperti makhluk hidup ya. Nah, komet ini terdiri dari debu-debu partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia ya. Bagian komet itu ada inti komet, kemudian yang tersusun dari debu dan gas, kemudian ada koma, daerah kabut inti, dan ekor komet, bagian komet yang berukuran lebih panjang. Komet selalu menjauhi matahari karena dorongan dari radiasi matahari. Nah, di sini ada video ya. Ini ada komet Halley. Ya, kita lewatin dulu saja videonya. Nah, kemudian yang kelima ada meteorit ya. Ada yang disebut dengan meteorit. Meteorit adalah batu meteor yang terdiri dari magnesium, kalsium, ferum, dan nikel dengan yang bergerak dengan kecepatan kurang lebih 42 km per jam. Disebut meteor itu setelah menembus atmosfer ya. Setelah menembus atmosfer bumi, yaitu bergesekan dengan atmosfer tetapi belum mencapai permukaan bumi ya. Jadi hanya sampai menembus atmosfer bumi. Nah, gesekan tersebut menghasilkan panas dan membakar meteorit tersebut. Nah, meteorit yang berhasil mencapai bumi disebut dengan meteorit pakai T ya. Jadi ada 3 istilah. Ada meteorit. Meteorit itu adalah masih di luar angkasa ya, benda asing atau seperti bebatuan gitu ya, yang ada di luar angkasa yang melayang-layang. Kemudian meteor itu adalah meteor ya. Meteor adalah meteorit yang masuk ke atmosfer bumi. Nah, meteorit yang sampai ke permukaan bumi itu disebut dengan meteorit pakai T ya. Itu jadi ada meteorit, meteor, dan meteorit ya. Nah, di sini ada meteorit Hoba di Afrika, kemudian meteorit Tresa di Jerman ya. Jadi ini tuh meteorit ini tuh mungkin di luar angkasa itu ukurannya sangat besar ya. Ketika sudah bergesekan di atmosfer, kegesek-gesek, hancur. Nah, ini yang jatuh ke bumi itu sebesar ini gitu ya. Jadi kebayang ya, besarnya mungkin seperti apa gitu ya. Nah, di Arizona di Amerika sendiri pernah ada meteorit yang jatuh ya. Dia bisa menciptakan lebar sebesar 1.265 meter. 1,2 kilo ya. Jadi memang besar sekali ini ya. Kawah hasil dari tumbukan meteorit. Ini ya meteorit. Coba kita lihat dulu ya. Apa ini bentuk meteorit? Ini masih di luar angkasa ya, meteorit bentuknya seperti ini. Ya seperti batu saja ya, batu tapi melayang-layang di luar angkasa karena tidak ada gravitasi. Kemudian bisa menjadi meteor ketika dia bergesekan di atmosfer, tapi belum sampai bumi ya. Nah, kemudian pas udah sampai bumi, mana ya? Nah, ini. Nah, pas udah sampai bumi, ya udah inilah disebut dengan meteorit pakai T ya. Tuh. Oke. Lanjutkan. Kemudian yang keenam ada yang disebut dengan asteroid. Ya. Asteroid itu adalah potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet ya. Jadi potongan batu itu mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang di dalam sabuk asteroid tadi ya. Ini disebut dengan serbuk asteroid ya. Ini ada videonya sih sebenarnya. Kita lihatin dulu. Oke. Itu ya. Kita masuk ke materi yang kedua, yang berikutnya. Oke. Kita masuk ke kondisi bumi ya.
Ini video, kita lihatin dulu. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, jelas ya. Dan dulu orang menyangka bahwa bumi itu adalah pusat tata surya. Namun pada tahun 1543 dibantah oleh Nicolaus Copernicus. Dia menyebutkan bahwa bulan dan planet-planet itu mengelilingi matahari. Jadi matahari itu sebagai pusat tata surya, gitu ya. Itu keyakinan dari Copernicus. Kemudian masih banyak juga orang beranggapan bahwa bumi itu datar ya. Kontroversi apakah bumi itu datar atau bulat gitu ya. Yang pasti salah satu hal yang bisa membuktikan bahwa bentuk bumi itu bulat itu ini ya. Kalau misalnya kita ada di pinggir pantai, kemudian kita naik ke atas bukit yang cukup tinggi, maka kita akan melihat lengkungan gitu ya. Jadi kapal itu terlihat dari bukit ya, bisa terlihat dari bukit. Kalau misalnya menjauh lama-lama akan menghilang kan. Nah, seperti itu ya. Kapal yang berlayar menjauhi pantai semakin lama semakin tidak terlihat. Hal ini membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bulat ya. Kemudian Ferdinand Magellan tahun 1522 juga sama ya, dia membuktikan bahwa bumi itu bulat. Dia melakukan pelayaran dengan arah lurus dan kembali ke tempat yang sama. Ya, ini nih. Jadi si Ferdinand berlayar ya gitu ya. Oke, ini apa ini? Ini rotasi ya, kita lewatin dulu. Nah, jadi bentuk bumi apa? Ya jelas ya, bentuk bumi adalah bulat. Kalau datar mah ya, kita sejauh apapun kita masih bisa melihat jangkauan yang lain ya. Nah, di sini ada satu eksperimen juga ya yang membuktikan bahwa bumi itu bulat ya. Ini ada pesawat jet ya, jet tempur gitu. Kemudian dia naik, oke, naik terus ya. Udah mulai terlihat tuh permukaan bumi ya. Udah mulai terlihat melengkung ya. Permukaan bumi itu melengkung. Kita percepat saja. Nah, ini ya. Ini udah terlihat ya bahwa bumi ini melengkung ya, melengkung. Tidak datar ya, tapi tuh melengkung ya. Tuh, terlihat ya lengkungan bumi. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Dengan kala rotasi bumi itu adalah waktu yang dibutuhkan bumi untuk sekali berotasi. Itu kurang lebih 23 jam dan 56 menit. Jadi 24 jam kurang 4 menit ya. Tapi kita bulatkan menjadi 24 jam. Nah, akibat rotasi ini terjadinya siang dan malam, kemudian gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, dan pembelokan arus laut ya. Ini rotasi bumi. Ya, ini ada sebuah video ilustrasi. Ya, jadi bumi itu nggak lurus ya, tapi agak miring gitu berapa derajat. Oke, kita masuk ke revolusi bumi. Nah, revolusi bumi ini adalah perputaran bumi atau peredaran bumi untuk mengelilingi matahari. Dia membutuhkan waktu selama 1 tahun, yaitu 365,25 hari. Nah, akibat revolusi bumi ini terjadinya gerak semu tahunan matahari, peredaran lamanya siang dan malam, dan pergantian musim ya. Ini untuk revolusi bumi. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu kondisi bulan. Bulan merupakan benda langit yang terdekat dengan bumi, juga sebagai satelit bumi. Dia itu tidak dapat memancarkan cahaya,
tapi hanya memantulkan cahaya dari matahari ya. Nah, bentuk bulan tuh sama aja ya kayak bumi, dia bulat, kemudian permukaannya tandus, berkawah, dan terdapat pegunungan dan dataran yang tinggi. Tidak beratmosfer, tidak memiliki air, dan tidak ada kehidupan tentunya ya. Kalau rotasi bulan ini kurang lebih 27,3 hari ya. Makanya orang-orang muslim menggunakan penanggalan dari bulan ya, Hijriah. Kemarin waktu bulan puasa pemerintah menetapkan tanggal 1 Hijriah ya, 1 Hijriah. Satu Ramadan itu melihat dulu bulan ya. Ketika bulannya sudah terlihat, oh udah tanggal 1 kayak gitu ya. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bersama dengan bumi mengelilingi matahari ya, gitu. Dampak pergerakan bulan yang pertama adalah pasang surut laut ya. Peristiwa naiknya permukaan air laut disebut dengan pasang, sedangkan surut itu adalah menurunnya permukaan laut. Ini akibat dari gravitasi bulan. Akibat bumi berotasi pada sumbunya, pasang surut terjadi 2 kali ya. Jadi ketika bulannya mendekati bumi, maka air laut akan ketarik gitu ya, agak-agak ketarik, makanya pasang. Kemudian ada istilah-istilahnya, ada pasang purnama atau spring tide, terjadi ketika bumi dan bulan dan matahari berada dalam satu garis lurus. Nah, pada saat ini akan dihasilkan pasang yang tinggi ya, yang sangat tinggi, dan pasang rendah yang sangat rendah. Jadi yang tingginya makin lebih tinggi, yang rendahnya lebih rendah gitu ya. Terjadi ketika setelah gerhana matahari. Kemudian ada yang disebut dengan pasang perbani atau neap tide, terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang rendah dan pasang rendah yang tinggi. Gitu ya. Mungkin perbedaannya ada di gambar itu ya, bisa dilihat. Kalau dari penjelasan mungkin kurang jelas, tapi kalau dari gambar terbayang ya maksudnya. Kemudian pembagian bulan ini ya, ada bulan sideris, ada bulan sinodis. Ya, satu bulan sinodis ini penanggalan Islam ya, Hijriah itu. Oke, kita masuk ke fase-fase bulan. Fase-fase bulan adalah perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat dari bumi. Ya, ada bulan setengah, ada bulan sabit, ada bulan baru, bulan sabit juga lagi bulan setengah, kemudian bulan purnama ya. Nah ini ya beda-beda ya. Jadi yang tampak dari bumi. Oke, fase yang pertama atau new moon, bulan baru. Sisi bulannya yang menghadap bumi tidak menerima cahaya dari matahari, maka bulan pun tidak terlihat. Kemudian fase kedua, waxing crescent, ini bulan sabit muda. Nah, di fase ini kurang dari setengah bulan yang menyala, dan sebagai fase berlangsung, bagian yang menyala secara bertahap akan lebih besar. Ya, lihat itu ada gambarnya ya, fase yang kedua. Kemudian fase yang ketiga, third quarter, bulan mencapai tahap ini ketika setengah dari itu terlihat. Fase yang keempat, waxing gibbous. Awal fase ini ditandai saat bulan adalah setengah ukuran, ya, udah setengah ukurannya ya. Sebagai fase berlangsung, bagian yang terdaftar atau yang terlihat dari bumi itu akan lebih besar. Fase kelima itu bulan penuh, ya, bulan purnama, ya, sisi bulan yang menghadap bumi, cahaya dari matahari benar-benar terlihat ya. Maka seluruh bulan itu terlihat dengan sempurna. Ini bulan purnama. Kemudian masuk ke fase ke-6 atau waning gibbous. Waning gibbous ini bagian dari bulan yang terlihat dari bumi secara bertahap menjadi lebih kecil ya. Jadi makin berkurang gitu ya. Kemudian kuartal pertama, first quarter, pada bulan mencapai tahap ini ketika setengah dari itu terlihat ya. Kemudian ada waning crescent ya. Jadi ini fase-fasenya. Pada intinya sih sama aja ya. Jadi fase 1 sampai fase 5. Nah, 5 itu bulan purnama ya. Dari gambar pasti terlihat ini ya. Yang warna hijau itu artinya gelap ya, tidak terlihat. Mari kita berangkat keluar angkasa dari puncak Himalaya ya. Oke. Perubahan kenampakan bulan dan bumi ya. Kenampakan bumi oleh bulan ya.
Nah, ini bumi. Ini fase-fase bulan yang tadi Bapak jelaskan ya. Coba kita lihat dulu. Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi ya. Bulan berasal dari tabrakan bumi dengan planet kecil yang bernama Theia sekitar 4-5 miliar tahun yang lalu, menghasilkan debu yang berjumlah banyak, mengorbit di sekeliling bumi dan berkumpul. Jarak bulan dan bumi serta diameternya ya. Jarak rata-rata bumi bulan itu berpusat ke eh ah, apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Jawabannya tidak ya. Bulan bercahaya itu dari matahari. Di bulan tidak terdapat air ataupun udara dan banyak kawah yang berada di permukaan bulan disebabkan oleh hantaman komet dan asteroid. Itu yang ada di bulan ya. Kawah di bulan, ini ada kawah terbesar di bulan adalah Clavius dengan diameter 280 km dan kedalaman 3,6 km. Di bulan itu tidak ada bunyinya karena tidak ada udara. Ini fase-fase bulan. Fase 1, sisi bulan yang menghadap ke bumi tidak menerima cahaya dari matahari ya, jadi gelap ya. Ini warna abu-abu. Nah, selama fase ini kurang dari setengah bulan yang menyala dan sebagai fase berlangsung, bagian yang menyala secara bertahap akan lebih besar ya. Ini kelihatannya. Yang kedua, yang tadi ya gibbous waxing. Bulan mencapai tahap ini ketika setengah dari itu terlihat ya, half moon, waning, fase kuartal ketiga ya. Kemudian masuk ke waxing gibbous. Di fase ini ditandai saat bulan adalah setengah ukurannya ya. Jadi masih setengah yang nampak. Sisi bulan yang menghadap ke bumi dari cahaya matahari benar-benar memancar ya. Ini fase bulan penuh atau bulan purnama ya. Jadi benar-benar nampak kayak matahari ya si bulan ini. Fase ke-6 waning gibbous ya. Seperti ini bentuknya. Sabit ya. Fase ke-7 bulan mencapai tahap ini ketika setengah dari itu terlihat nih. Eh, seperti bulan sabit tapi udah agak penuh ya. Kemudian fase ke-8 waning crescent. Ini lebih kecil lagi ya ininya. Bulan sabitnya. Ya, kalau digambarkan seperti ini ya. Oke. Itu tentang bulan. Kemudian yang terakhir. Ada. Oke, kita lihat dulu ya. Gerhana. Gerhana ini adalah peristiwa tertutupnya sebuah objek disebabkan adanya benda atau objek yang melintas di depannya ya. Kedua objek yang terlibat dalam gerhana ini memiliki ukuran yang hampir sama jika diamati dari bumi. Contohnya gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi. Posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, itu terletak pada satu garis lurus ya. Dan ini biasanya terjadi pada waktu bulan baru.
Nah, seperti ini ya. Ini bagian gerhana bulan ya. Jadi ada yang gerhana bulan total, gerhana parsial ya. Tuh. Ini videonya ya. Bagaimana gerhana bulan terjadi. Di si bulannya gelap. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya kurang lebih kan bulan juga berevolusi ya terhadap bumi, tapi gak lurus. Nah, gerhana tuh mungkin bisa aja terjadi setiap hari ya, tapi dengan di tempat atau di lokasi yang berbeda-beda ya. Oke. Gerhana total terjadi jika saat puncak gerhana bulatan matahari ditutup seutuhnya oleh bulatan bulan ya. Ketika itu bulatan bulan sama besar atau bahkan lebih besar dari bulatan matahari. Ukuran bulatan matahari dan buat bulatan bulan berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak bumi bulan atau bumi matahari. Gerhana sebagian terjadi jika bulatan bulan saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari bulatan matahari. Nah, pada gerhana ini selalu ada bagian dari bulatan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Ya, seperti ini ya. Kemudian ada yang disebut dengan gerhana cincin, terjadi ketika bulatan bulan saat puncak gerhana hanya menghalangi sebagian dari bulatan matahari. Makanya disebut gerhana cincin karena seperti cincin bentuknya ya. Gerhana jenis ini terjadi saat ukuran bulatan bulan lebih kecil dari bulatan matahari. Sehingga ketika bulatan bulan berada di depan bulatan matahari, tidak semua bulatan matahari tertutup oleh bulatan bulan. Ya. Kemudian gerhana bulan terjadi ketika bayangan bulan memasuki bayangan bumi ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi matahari, buminya ada di tengah, kemudian bulannya ada di belakang ya. Gerhana bulan. Oke, ini mungkin ya videonya bisa kita lihat. Ini anggap aja matahari. Nah, itu bagian yang itu ya, bagian yang digelapin oleh bulan itulah disebut dengan gerhana bulan ya. Oke, demikian materi tentang tata surya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.